Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekarang kita masa kuliah pembelajaran IPA MI. Tadi malam ada yang sudah belajar? Belum. Iya Bu, belum. Oh, lobby ya. Lihat TV, lihat TikTok gitu ya. Ya. Oke, kalau sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita melihat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini masuk semua? Masuk ya? Julia? Hadir. Ida? Hadir. Nadia? Hadir. Leni? Hadir. Rani? Latifah? Asrof? Asrof? Masih ingat kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Tentang hakikat IPA. Ada pengertian, ada tujuan, ada manfaat. Ada apa saja tadi? Hakikat pembelajaran IPA. Perhatikan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori-teori pembelajaran IPA MI. Ada yang sudah tahu teori pembelajaran itu apa? Teori belajar itu apa? Teori belajar IPA ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Kalau tahu. Coba angkat tangan, ada apa-apa? Yuk. Saya teori belajar adalah kumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat teoritis dan telah fungsi keberadaannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Ada yang jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Nah, kalau tidak ada, sekarang kalian menonton video. Saya di sini tidak menerangkan, tetapi kalian menyimak video yang sudah saya buat. Ya, disimak. Ya, di situ apa saja nanti diterangkan tentang itu pengertian teori pembelajaran itu apa. Terus teori pembelajaran itu ada 3. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua tentang konstruktivistik, yang ketiga tentang humanistik. Ya, ini akan Pada pertemuan ketiga ini kita akan berbicara atau belajar tentang teori-teori belajar IPA. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis yang telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali seseorang guru tentang pengetahuan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Hanya teori belajar konstruktivistik merupakan sebuah teori yang menempatkan seseorang sebuah individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar konstruktivistik memakai pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Tugas selanjutnya adalah kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw.
dua kelompok di sini. Silakan, tiap-tiap kelompok menugaskan 2 orang. Siapa? Silakan, berdiri. Berdiri. Dari kelompok 1 yang bertugas siapa? Dari kelompok 1 yang bertugas. Nah, banyak ini ke kelompok 2. Yang satunya ke kelompok 3. Silakan di sana. Dari kelompok 2 siapa? Ada yang di kelompok 1, ada yang di kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh iya. Sudah ya kelompok 2. Kelompok 3 ada yang di kelompok 2 dan kelompok 1. Sudah? Masih Mas tadi. Saya sudah ada yang bertugas masih kelompok dari kelompok 2 dan berikutnya ya. Silahkan saya beri waktu untuk menerangkan ke teman-temannya. Saya beri waktu 10 menit lagi untuk menerangkan ke teman-temannya tentang teori yang kalian pelajari di kelompok asalnya. Ya, coba kalian mulai dari sekarang. Silakan diterangkan ke teman-temannya. 10 menit. Oke, yang pertama pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak penting. Sudah 10 menit. Sudah 10 menit kalian sudah menularkan materi, mengajarkan materi ke kelompok lain. Kalian boleh pulang ke kelompok asalnya. Pulang ke kelompok asalnya yang 1 persatu, yang 2 2, yang 3 3. Oke. Silakan pulang. Sudah kembali ke kelompok asalnya semuanya? Tadi yang diterangkan temannya, apakah sudah paham? Kalau sudah, sekarang Bu Mila minta 1 perwakilan kelompok untuk mempresentasikan tentang konstruktivistik dari selain kelompok 2. Kelompok 2 kan konstruktivistik. Nah, berarti kelompok 3 Mila minta untuk mempresentasikan ke depan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif pada proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah tadi sudah belajar dari video dan dari teman-teman kalian yang di tempat tadi. Nah, sekarang Mila ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi yang sudah diajarkan tadi. Ada evaluasinya, ya. Sekarang Mila bagikan soal-soalnya. Nanti kita jalan.
menghargai pada permunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Oke, sudah paham semua ya materi yang kita ajari pada pagi ini ya? Ya. Nah, kalau sudah, kita ketemu lagi minggu depan tentang pembelajaran IPA lagi ya. Nah, jangan lupa belajar semangat. Kalau bisa tiap malam dikurangi untuk men-scroll TikToknya, dikurangi. Karena kita harus belajar ya, kewajiban kita itu belajar. Kita boleh belajar kapanpun, dimanapun kita harus belajar. Ada yang tahu Quran surat apa dalam Al-Quran? Ada yang tahu tentang kewajiban belajar? Ya, silakan Mbak. Dalam surat At-Taubah ayat 122 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minun an yanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk pulang karena kita sudah selesai ya. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Alhamdulillah acara belajar pada pagi hari ini selesai. Untuk menutup acara belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya akhiri.